Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, yang terhormat Ibu Siti Nur Mahyati, SOSI MSI selaku dosen praktek public speaking yang saya cintai juga, teman-teman dari 4 KPIC yang saya banggakan. Ya, eh, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak-banyak nikmat kepada kita semua, sehingga alhamdulillah eh, kita masih diberikan sehat walafiat sampai saat ini. Alhamdulillah. Yang kedua, salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang kelak kita harapkan syafaatnya kelak di yaumul akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya nyanyikan sebuah lagu ya. Mohon maaf kalau misalkan suaranya falas atau kurang enak didengar ya. Mohon maaf. Oke. Bagaimanakah bila saatnya waktu terhenti, tak kau sadari, masihkah ada jalan bagimu untuk kembali mengulang ke masa lalu. Bila waktu telah memanggil, teman sejati hanyalah amal. Bila waktu telah berhenti, teman sejati tinggallah sepi. Oke, terima kasih. Ya, saya yakin teman-teman semuanya sudah mengerti lagu tersebut ya, sudah sering mendengar lagu tersebut di TV-TV. Ya betul, lagu tersebut itu dinyanyikan oleh Opik dengan berjudul Bila Waktu Telah Berakhir. Saya yakin teman-teman juga sudah mengetahui lah, maksudnya ketika mendengar lagu tersebut itu langsung terlintas di pikiran bahwa lagu itu tuh menceritakan tentang kematian, tentang ajal ya, dan lain-lain seperti itulah. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan membicarakan tentang tema kematian. Sebenarnya apa itu sih kematian? Kematian itu merupakan fase dimana kita itu berpindah alam ya, dari alam dunia ke alam barzah seperti itu. Nah, kematian itu bukan akhir dari segalanya seperti itu. Kematian itu merupakan awal dari kehidupan yang sesungguhnya, dari kehidupan yang kekal seperti itu, yang sebenarnya. Nah, kita sebagai seorang muslim ya, apa sih yang harus kita sikapi akan kematian gitu kan? Saya akan menyampaikan ada 3 hal untuk kita sebagai muslim menyikapi kematian tersebut. Yang pertama kita harus menyikapi bahwa kematian itu pasti akan terjadi seperti itu. Di dalam Al-Quran
Quran surat Ali Imran ayat 185 itu sudah dijelaskan bahwa A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang artinya setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Jadi yang pertama itu kita harus meyakini dulu, kita harus meyakini bahwa kematian itu pasti ada gitu. Yang kedua, banyak mengingat kematian. Banyak mengingat kematian. Kenapa sih kita tuh harus banyak mengingat kematian gitu? Karena dipikir-pikir kalau misalkan kita banyak mengingat kematian itu, yang pertama kita merasa bahwa kita tuh diawasi oleh Allah SWT seperti itu. Kita akan lebih berhati-hati untuk melakukan semua hal lah gitulah. Yang selanjutnya kita akan merasa merasa hati-hati juga, jangan sampai kita melakukan dosa, melakukan maksiat, melakukan zina dan lain-lain seperti itu. Jadi yang kedua ini banyak mengingat kematian. Rasulullah juga menganjurkan, memerintahkan kita untuk banyak mengingat kematian. Salah satunya dengan cara kita berkunjung ke kuburan, ziarah. Nah, di situ kita juga akan mengingat kematian seperti itu. Yang ketiga, mempersiapkan bekal kematian. Bagaimana sih kita untuk mempersiapkan bakal kematian? Yaitu dengan cara kita beribadah ya, dengan sholat 5 waktu, dengan baca Al-Quran, dengan beramal soleh, dengan bersedekah dan lain-lain seperti itulah. Itu untuk bakal kematian kita nanti, teman-temanku. Nah, sebelum saya mengakhiri pembicaraan ini, saya pribadi mohon izin untuk mengingatkan kepada teman-teman, bagi yang orang tuanya masih ada, ya baik itu hanya ibu, baik itu hanya bapak, khususnya terutama yang masih lengkap ya. Saya hanya ingin berpesan kepada teman-temanku, sayangilah mereka, hormatilah mereka, ya betul, birrul walidain, berbakti kepada orang tua, karena hal tersebut ya bagi kita sebagai anak itu merupakan salah satu ladang pahala gitu. Dengan kita birrul walidain, berbakti kepada orang tua, insya Allah pasti kita akan dapat pahala, insya Allah seperti itu. Dan setidak cocoknya kita kepada orang tua, tahanlah, jangan sampai kita itu membentak, jangan sampai kita dengan berbicara dengan nada yang tinggi. Sebaiknya kita ya berbicara dengan orang tua itu dengan nada yang pelan, nada yang lembut seperti itu. Supaya kita itu nantinya tidak merasa menyesal, atau bahasa Jawanya itu bukan ngajuk mengko nek wis mati, nanti kalau sudah meninggal gitu, nyesalnya itu nanti terakhir seperti itu. Dan untuk bagi yang orang tuanya sudah meninggal, tugas kita itu mendoakan beliau, mendoakan mereka, berdoa supaya diampuni segala dosanya, berdoa
agar amal ibadahnya diterima, berdoa supaya dijauhi dari api neraka, seperti itu. Karena ya inilah salah satu amalan yang tetap mengalir kepada mereka gitu, yaitu doa dari anak solehah yang mendoakannya, seperti itu. Jadi mungkin segitu yang dapat saya sampaikan. Semoga ada hikmah, semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf teman-teman. Ya cukup sekian. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.